Saya suka ngasih solusi. Kalau emang anak-anak kampus pada pengen pacaran, sudah pergi bawa triplek. Naik motor berdua, taruh triplek. Pergi ke mall berdua, pergi sono bawa sarung tinju. Saudara diberi nikmat sama Allah, tapi Allah yang pertama kali dilupakan. Wajar tidak kalau Allah berpaling sejenak? Dan ketika Allah berpaling sejenak, hitungannya kuantum juga. 10 tahun saudara tertati-tati, cerak kejeduk, cerak kejeduk, cerak kejeduk. Begitu dapat suami, Masya Allah, suaminya wah, galak minta ampun. Ganti suami yang kedua, malah nggak ada suaranya. Ganti lagi, masalah terus. Baru kemudian perjalanan suami yang ketujuh, baru dia bahagia. Lama amat ya. Loh, ada yang begini. Pengennya kan kita selaras tuh ya. Ini kalau saudara hidupnya normal saja, normal saja. Normal tuh begini. Sholat subuh, sholat, tapi nggak ada qobliyah. Nggak ada sholat fajar, fine, oke. Lohor sholat, tapi 2:30, jam 2 gitu. Tapi sholat, biasanya nganggurnya paling 4 bulan, 5 bulan gitu. Tapi kalau saudara rapat nih, yang wajibnya rapat, cek, rapat itu. Itu biasanya sebelum lulus udah ada tanda-tanda, begitu lulus udah diambil perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, terus jalan langsung. Apalagi kalau saudara punya ilmu kuantum, belum lulus, saudara udah punya duit. Malah belum lulus, saudara bisa punya anak. Banyak yang telat nikahnya loh. Ada yang udah 37, 38. Ini aman, subhanallah. Nilai mana nih yang susah? Tembak dosennya. Nah, nikah sama dosennya, selesai. Ilmu kuantum pakai terus naik. Saya mengenal Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang kuantum. Jangan bicara isi, jangan bicara isi. Bicara baca aja udah kuantum. Bicara baca itu udah kuantum. Beberapa waktu yang lalu di televisi saya cerita tentang seorang tukang tambal ban yang ketemu dengan saya. Saya ceritakan ke Habib Noval, saya ceritakan ke Akhinal Kiram Ustadz Soni. Kemarin baru mengadakan Masya Allah acara di Jalan Selamat Riyadi. Di Geladak 100.000 orang ngumpul bersama Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf. La haula wala quwata billah. Saya cerita di komunitas beliau. Kalau anak kuliah nggak ada Allah di sana, lalu Allah menyatakan lari, Allah menyatakan firaq, ada loh. Kalau Allah udah menyatakan pisah dari kita, Pak, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Selesai ente nggak dilihat. 2008, jangan salah bos, jangan salah. Banyak dokter-dokter di negeri ini yang nggak berdaya dengan ekonominya. Apalagi saudara yang masih S1, kalau nggak langsung rapat kepada Allah SWT susah. Asli susah. Mumpung dari sekarang. Pak Rektor yang dirahmati Allah, saya 2008 begitu ceritanya, saya punya mobil kempes bannya. Masuk tukang tambal ban, saya ngelihat tukang tambal ban ini beda, yang satu ini beda. Mukanya bersih gitu, kayak bukan tukang tambal ban. Saya tanya sama dia, woi, kuliah, sekolah, udah lulus, Ustaz? Saya sarjana nih. Ternyata dia sarjana akuntansi. Persis seperti yang tadi saya ceritakan, lulus tahun 2000, 6 tahun nganggur. 2006 ada teman yang buka tukang tambal ban, dia menjadi tukang tambal ban di sana. 2 tahun dia kemudian nyemplung jadi tukang tambal ban. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya tidak mengkritisi tukang tambal ban. Nah, ini bagus sekali. Kalau ada mahasiswa yang mau jadi tukang tambal ban, top, bagus. Tapi kalau saudara jadi orang tuanya, anak kita sekolah tinggi-tinggi, kemudian kita lihat nganggur 6 tahun, kita jadi orang tua putus asa.
Kecuali begini, semester 2 tukang tambal ban. Semester 6 buka tambal ban. Semester 8 buka franchise tambal ban. Jogja ban gitu. Lulus kayak Ustadz Sony, Ustadz Kiai punya pasukan ribuan tapi punya usaha ban. Buka. Naik, perjalanannya naik. Saudara kan perjalanan tadi ini berhenti, Pak. Ada waktu yang dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, deng. Kayak dikunci, di lock. Sudah. Gak bisa lepas kita. Wa mahum bimu'jizin. Gak bisa kemana-mana. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. 2008 ketemu Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Berapa penghasilannya ente? Sebulan. Harian Pak Ustadz. Berapa seharinya? 15.000. Belum pulang modal. Udah, banyakin baca waqiah. Banyakin baca waqiah. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Insya Allah. Dah, depan 32, belakang 35. Segitu doang saya ngomong. Segitu doang saya ngomong. Tapi Masya Allah, 2008, 2009 tanggal 7 Juni masuk surat undangan. Dari seseorang yang saya tidak kenal, mengundang saya untuk meresmikan swalayan yang dia baru saja bangun, yang hak franchise-nya saja 400 juta rupiah. Dan orang ini di dalam suratnya kira-kira menyatakan bahwa tidak akan dibuka sampai Ustadz Yusuf Mansur meresmikan. Dan saudara tahu siapa dia? Dialah yang tahun 2008 ketemu dengan penghasilan 15.000 rupiah. Begitu dia mengenal Quran, balik lagi kepada Quran, kekuantuman hidupnya berangkat lagi, jalan lagi tuh. Mesinnya jadi kayak hidup lagi, generatornya kayak hidup lagi, ada aliran listrik lagi, jalan terus. Masya Allah, kurang dari 1 tahun tanah kemudian dia beli, tidak nyewa, dia bangun rukonya, 2 disewakan, 2 dipakai. Saudara sudah menang 1 langkah. Saudara sudah menang 1 langkah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada orang punya proyek, punya duit, punya ilmu, maju kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan, biasa. Lengkap dia punyanya, proyek punya, duit punya, ilmu punya. Ada orang yang maju kepada Allah, tidak punya proyek, tapi punya duit, punya ilmu, dikasih, masih biasa. Ada orang tidak punya proyek, tidak punya duit, tapi dia punya ilmu, maju, masih juga biasa. Yang hebat, ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang yang tidak punya proyek, ada orang yang tidak punya duit, ada orang yang tidak punya ilmu, tapi kemudian Allah berikan dunianya. Saudara ada di fase yang punya ilmu. Sekarang belum saudara memiliki proyek, sekarang saudara belum memiliki duit, tapi saudara sudah ada di track yang benar. Persoalannya dimulai adalah ketika kemudian tidak punya Allah, baru dia kemudian berasa. Beberapa tahun yang lalu saya dapat cerita ini. Kalau kata bahasa Habib Syekh, ajib, bagus bener. Saudara kan udah kuliah ya. Saudara lihat loh, jutaan orang loh nggak kuliah. Saudara nih one step ahead nih. Udah begini nih kaki tuh. Yang lain masih di belakang. Ini ada orang sedekah 10 juta. Ada orang sedekah 10 juta. Kira-kira di bulan Mei. Kan kuliah rata-rata Agustus September begitu Pak Rektor ya. Di bulan Mei Bu, dia sedekah 10 juta. Dengan harapan anaknya diterima di perguruan tinggi yang dia minati. Lalu duitnya ada. Maaf, sekarang kuliah juga biayanya mahal sekali. Terutama untuk kuliah-kuliah yang fakultas favorit. Mahal. 10 juta itu belum ada apa-apanya tuh. Dengan kesadaran tinggi, kalau dia sedekah nih yang 10 juta, nanti Allah akan tolong anaknya
maka itu dia lakukan. Alhamdulillah, Juni, Juli, Agustus, September dapat kepastian. Anaknya kemudian tidak diterima di perguruan tinggi manapun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bapak dan ibunya usahanya hancur, rumah tangganya babak belur. Habiskah dia? Ternyata Masya Allah, Allah cuci dia. 5 bulan nganggur. Kisah ini baru seminggu nih saya kisahkan. Saudara, mungkin tempat yang keempat atau tempat yang kelima itu saya ceritakan di kisah ini. Masya Allah, ketika saya bicara tentang subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau dalam terjemahan saya, mempercepat. Bagaimana ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemudian naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tembus ke Sidratil Muntaha, tembus lagi ke arsy Allah, udah gak kejar. Nih, Asra yang paling tinggi. Ketika masuk bulan Rajab, saya mulai mengisahkan ini sebagai satu perjalanan yang kuantum yang saudara bisa ciptakan. Fisika kuantum itu bukan tidak bisa diciptakan. Bisnis kuantum, kuantum bisnis bukan tidak bisa diciptakan. Nih, hamba Allah ini sedekah di bulan Mei. Alhamdulillah gagal. Bulan September gatot, disebutnya gagal total. Tapi anak ini terus jalan aja. Dalam masa-masa krisis, anaknya malah menjadi muadzin, malah ngebersihin masjid, malah berbakti berkhidmat sama orang-orang sekitar, hingga kemudian dipungut sama seorang Madura, dipungut sama seorang haji, diajarkan nyetir, lalu kemudian mulai menjadi asisten tidak sengaja. Nanti saya ingin membuktikan kepada saudara bagaimana percepatan perjalanan Allah berikan buat dia. Betapapun saya bilang, kalau ada orang bodoh memiliki Allah, dia akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Perhatikan kalimatnya supaya jangan salah. Orang bodoh yang tidak memiliki Allah, orang bodoh yang memiliki Allah akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Tapi kalau si orang bodoh ini ketemu sama orang pintar yang memiliki Allah, lewat, kalah dia. Dan kalau sudah begitu, si orang bodoh nggak bisa lagi komplain, udah begitu. Derajatnya sudah begitu. Seperti juga neraka, surga pun bertingkat-tingkat. Karunia Allah pun bertingkat-tingkat. Nih, bulan kelima atau bulan ke-6, anak ini kemudian dijadikan asisten si Pak Haji ini. Dari nggak kenal besi, jadi kenal besi. Dari nggak kenal itu barang sisa pabrik, jadi kenal barang sisa pabrik. Praktis 6 bulan pertama di tahun pertama, sesungguhnya dia sedang dipercepat oleh Allah magang. Kalau cerita ini sudah saya hentikan sampai di sini, cerita ini saya stop aja pada di sini. Saudara tahu, untuk bisa magang, saudara selesai dulu loh. 3 tahun dulu selesai. 4 tahun dulu selesai, baru saudara magang. Ini Allah magangkan. Bulan kelima, bulan ke-6 ketemu si Haji, dikursusin mobil, nyetir, kemudian diperkenalkan dengan bisnisnya beliau, dan selama 6 bulan bekerja dengan Pak Haji. Diperkenalkan ini suppliernya, ini pelanggannya, ini penjualnya, ini pembelinya. Di sini kamu ngambil, di situ kamu jual. Ini barang yang bagus, ini barang yang reject. Ini begini ngitungnya, ini begolong ngitungnya, terus selama 6 bulan. Saudara, ini udah percepatan perjalanan sebenarnya. Dia nggak perlu nunggu 3 tahun, dia sudah magang. Masuk kemudian di tahun kedua. Masuk tahun kedua, udah mulai dikasih ya pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat. Sampai kemudian di tahun 1,5, Pak Haji jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, rata-rata sopir itu kan paling dekat sama majikan. Siapa kemudian yang ditunjuk oleh si Haji ini? Nih orang ini. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya pabrik. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya toko. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya dagangan. Dia bilang,
Insya Allah. 1 tahun Pak, pede. Berangkat nih selama si haji sakit. Ternyata menunjukkan gejala yang baik. Naik itu omsetnya selama 2 bulan. Si haji ini tenang, bolak-balik Jakarta, Malaysia, Jakarta, Malaysia, Jakarta. Bolak-balik, tenang, anteng. Di separuh tahun kedua yang terakhir, si Pak Haji mulai menyerahkan urusan yang lebih besar lagi. Hingga kemudian pada tahun ketiga, karena alasan medis, kemudian si haji ini mundur dari kancah bisnisnya. Dan dia tidak punya anak laki-laki kecuali ini. Setelah sepakat sama istrinya sepakat, ya sudah Pak, Abah memang mundur saja. Anaknya baik kok, jujur, bagus, rapi kerjanya. Dan pinternya sama kayak Abah. Serahkan nama dia. Tongkat perusahaan kemudian diserahkan sama dia. Lu lihat, anak-anak sebaya dia lagi pusing UTS. Lagi pusing ujian akhir semester. Sebagian lagi pusing tugas. Sebagian lagi pusing bisa nyambung kuliah nggak. Sebagian lagi pusing nih, utang di warung ini banyak banget udah. Jalan udah mulai minggir, tadinya lewat depan karena udah catatannya segunung, pinggir ke sini jalannya beda. Ini pengalaman saya juga waktu jadi mahasiswa gitu. Biasalah itu. Lagi pusing yang lain, dia diserahkan tongkat. Diserahkan tongkat. Maka di tahun ketiga mulai kendali dia pegang. Penuh kendalinya dipegang. Subhanallah. Apakah ini tidak subhanalladzi asra? Saya bukan ingin mengompori saudara-saudara semua lalu meninggalkan Yui, enggak. Biarkan saja rektor sendirian. Dadah, assalamualaikum. Enggak begitu. Saudara sudah lihat statement saya, orang bodoh yang mengenal Allah akan mengalahkan orang pintar yang mengenal Allah. Tapi saudara, kelihatannya kan saudara lambat, tak? Lambat, tapi saudara 10 tahunnya saudara akan beda dengan 10 tahunnya anak ini. 10 tahunnya saudara bila cara kerjanya sama dengan anak ini, rajin di masjid, ngebenerin masjid, ngerapin masjid, azan, bukan cuma sholat tepat waktu. Saudara, di tahun ke-10 perusahaan saudara sudah makan perusahaan-perusahaan yang kecil kayak gini. Yang kecil nih akuisisi, yang kecil nih akuisisi, yang kecil nih akuisisi, kemudian jadi perusahaan holding. Perusahaan holdingnya dirawatin 2 tahun IPO. Nasdaq, bukan tanggung-tanggung, IPO di Nasdaq. Kenapa? Karena saudara si blow on ini yang punya Allah ternyata berhadapan dengan saudara yang pintar yang punya Allah, nggak kemakan, nggak kelawan. Tapi kalau lawan dia orang pintar doang yang tidak punya Allah, nih ngelamar judulnya. Teman-teman dia pada datang ke dia. Yang dulu di UI, yang di UII, ada lagi UIII. Udah saking hebatnya tuh top udah. Hah? Sampai dia bilang, kok kalian ke saya sih? Iya nih pusing. Coba Allah memperjalankan yang pintar-pintar ini, tapi tidak sholat tepat waktu, tidak pernah ngaji, tidak ada sholat duha, aurat terbuka, tangan diumbar, nafsu di Allah suruh datang kepada yang bodoh tuh. Karena definisi bodoh dan pintar menurut Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.